Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak semua. Halo. Nah, senang sekali ya hari ini kita boleh kembali beribadah ya Bu Sian. Ya dong. Ya, tentunya yang di rumah sudah siap ya mempersiapkan hati, Alkitabnya dan tentunya pikiran kita juga ya kepada Tuhan. Iya. Kak seneng loh. Kita udah ganti bulan. Iya. Desember ceria. Iya. Benar sekali Bu. Ceria semua. Ya, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersama pujikan Ku Mau Cinta Yesus dengan sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita sama-sama nyanyikan lagi Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Ya Aba Bapa. rencanamu. Mari kita katakan lagi kepada Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari anak-anak kita lanjutkan ibadah kita dengan doa pembukaan. Mari tangannya dilipat, kita ambil posisi yang baik, yang sopan karena kita akan menghadap kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh kembali beribadah pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk berkat dan segala yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan, saat ini kami telah memasuki bulan di mana menjelang mempersiapkan Natal yang seharusnya kami bisa lalui dengan bersama-sama. Namun dengan keterbatasan saat ini kami percaya sukacita dan damai yang dari Tuhan Yesus tidak menghalangi sampai ke hati anak-anak. Tuhan, kami bersyukur untuk
berkat dan rezeki yang Tuhan limpahkan bagi orang tua kami, karena kami juga boleh nanti memberikan sebagian dari yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami juga mendoakan supaya ibadah hari ini kami boleh lancar mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah anak-anak, Bude mau tanya, siapa yang di rumah atau yang selama ini mengalami kebaikan Tuhan? Angkat tangan anak-anak. Ya, semua mengalami kebaikan Tuhan. Contohnya apa? Bu Sian mengalami kebaikan Tuhan? Iya Bu. Setiap hari? Setiap hari. Wow. Kalioni? Iya, tentu Setiap juga. hari? Setiap hari. Contoh deh, apa kebaikan Tuhan yang dialami? Tuhan gak biarkan kita kelaparan. Gak biarkan kelaparan, berarti Bu Sian ini juga makan terus ya, di rumahnya ada makanan. Contohnya apa Kalioni? Bu Dewi, kalau misalnya kita tidur, bangun pagi, kita juga badannya sudah sehat. Nah, ini adalah perlindungan Tuhan karena menjaga kita semalaman. Betul. Masih bisa bangun pagi, bernafas, dipercayakan kehidupan, masih ada makanan. Ketika kita lapar, kita nggak sampai kelaparan. Kita juga bisa menikmati tempat tinggal sampai dengan hari ini. Kita juga terhindar dari virus yang bertebaran itu. Ngeri sekali ya. Itu adalah wujud kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yes. Tuhan Yesus baik. Setiap hari, hari lepas hari tidak berkesudahan kasih setianya. Yuk semangat, kita semua berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. sekali lagi tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di Katakan hidupku. Tuhan Yesus baik, tunjukkan jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi semangat lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Usian ngerasa nggak sih ada anak-anak yang masih nyanyi gini? Tuhan Yesus baik, masih malas. Kayaknya masih ngantuk ya Bu. Masih ngantuk. Ayo semangat, semangat. Terus gini loh, kayaknya masih ada tuh yang sambil makan Oh atau iya? sambil dikasih susu. Boleh nggak gitu sih kalau ibadah? Mungkin tidak baik ya Bu. Tidak baik, karena ibadah itu nggak boleh sambilan ya. Iya. Sambil apa? Sambil makan, sambil tidur-tiduran, aduh, sambil minum susu. Kita mau fokus dulu dengan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus baik sekali buat kita. Karena itu masih ya semangat. Coba sekali lagi Bude mau lihat anak-anak dengan sukacita, tegak berdiri gini, nanti waktu Tuhan Yesus baik tunjukkan dua-dua jempolnya diangkat. Gitu ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini lagi, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari
Dan Kak Leoni, Iya. dari sini teman-teman kelihatan semangat sekali. Semangat dong. Apa kata Bu Sian apa? Semangko. Ya, semangko. Tarik sis gitu ya. Tarik sis, semangko. Tarik sis, semangko Harus gitu tetap ya. semangat. Semangat dong, Nah, semangat. meskipun masa Tapi pandemi belum basah ini, nih Bu Sian. Belum terlalu keringat. Berarti masih berdiri. Kalian udah keringat? Belum. Anak-anak? Ya. Belum dong Bu. Oke. Apalagi ibadahnya mereka pakai kipas angin. Oh, iya ya, ada AC juga Terus ya. pakai AC. Oke Terus deh kalau jendelanya gitu Bu Sian dibuka. bikin deh kita berkeringat. Anak-anak Ya. semua berkeringat. Oke, memuji Tuhan tidak mengenal waktu. Baik suka maupun duka. Jadi yuk kita sama-sama pujikan I will sing for Jesus. Yuk masih semangat, tetap berdiri ya, pakai gerakan. Yuk musik. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Lebih semangat. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Sekali lagi. Selama-lamanya. Yeay. Lumayan Hampir, ya Bu. hampir banyak Lumayan, keringatnya. lumayan. Lumayan. Yang anak-anak di rumah gimana? Udah mulai semangat? Tarik nafas dulu. Basah dikit ya. Tapi Bu Dewi sama Bu Sian kayaknya masih ada yang kurang lagi ya. Ada yang kurang semangatnya. Oke, tarik Ayo, lagi. tapi pujian yang bersorak-sorai masih kita lanjutkan lagi. Kita Baiklah. mau nyanyikan Yesus terang dunia. Yeay, Yesus Ayo terang pakai dunia. gerakan. Ayo semua ikuti ya gerakannya ya. Siap. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala.
curahkan kasih sampai ujung dunia, Sampai ujung dunia. sampai ujung dunia, Sampai ujung dunia. sampai ujung dunia. Yeay. Kalau ini keringetan beneran, Bu. Udah keringet nih. Ya, Anak-anak udah mau duduk tuh. Duduk dulu. silakan duduk. duduk anak-anak ya. Kita duduk. Jangan kursinya nunggu. ini. Ya, Bu, meskipun kita masih belum berkumpul nih ya dalam ibadah kita, tapi kita nggak boleh lupa untuk memberikan persembahan. Oh iya, terima kasih loh untuk komitmen teman-teman yang mendukung gerakan sepasang sepatu untuk teman-teman di NTT. Mereka sudah menerima sepasang sepatu dari kalian. Terima kasih, mereka bersuka cita sekali. Karena Natal kali ini mereka punya sepasang sepatu yang baru. Terus Ternyata anak-anak yang di NTT, teman-teman kita yang di NTT itu nggak semua punya sepatu ya. Iya. Untuk beli sepasang sepatu aja mereka kesulitan. Betul. Tapi kita bersyukur ada anak-anak seperti anak-anak kita nih Betul, yang betul. punya hati mau mengumpulkan uangnya atau menabung dan itu dipersembahkan untuk kebahagiaan teman-teman yang ada di luar NTT. biasa. Nah, kita belum punya videonya ya saat nanti anak-anak menerima sepatu atau donasi dari kita. Tapi nanti Budaya akan carikan videonya. Tapi sebelumnya kita bersyukur, berterima kasih Tuhan pakai tangan kita, hati kita untuk memberi teman-teman yang ada di sana. Ya, kita juga tetap mendukung untuk kegiatan KAG lewat persembahan kita ya Bu dan Kak Leoni. Berikan persembahan anak-anak di dalam amplop dengan bertuliskan Komisi Anak Gracia. Silakan dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di gereja di depan TU. Kemudian selain itu, Tapi supaya kan nggak praktis- boleh nganternya malam-malam ya. Oh iya, pada hari dan jam kerja. Iya, Iya, tentunya ya. Kalau nggak ada petugasnya, kotaknya nggak dikeluarin. Terus selain itu supaya praktis, teman-teman bisa kirim di account di bawah Lihat ini aja di ya. sini. Terima Transfer, kasih transfer. untuk persembahan teman-teman. Oh iya Bu, teman-teman di rumah juga Kak Leoni dan Bu Dewi, teman-teman masih rajin loh baca Spirit Junior. Keren, keren. Wah hebat ya. Ya. Tapi ada yang masih lupa Bu ngambil di rumah Bu Heni. Ya, kok lupa sih? Padahal Mungkin masih Spirit belum Junior sempat. itu kan renungan harian untuk anak-anak. Berarti bacanya setiap hari Ha-ha. kan? Bukan diborong kan? Wah, itu kayak Maksudnya komik. gini, ada anak-anak yang pikir cuman segini, bacanya nanti 1 hari juga selesai, bukan kan? Bukan. Nah, itu disebut renungan harian. Kita diajak intim dan dekat dengan Tuhan dengan cara apa? Bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari. Yang belum bisa baca gimana caranya? Oh ada papa dan mama, ada kakek nenek yang bisa mendampingi. Kita juga punya kakak pemuridan kan? Betul, betul, Nah, betul. bisa ditanyain ke kakak pemuridan atau guru pemuridan. Ya, jangan Oh lupa ya, Pujian, diambil ke Pujian. tempat Bu Heni. Itu buku renungan Spirit Junior itu harusnya dibeli loh. Mm-mm. Tapi ada orang yang punya hati yang ingin anak-anak bertumbuh, maka dia memberikan donasi atau menyumbang untuk semua anak-anak setiap bulan. Wow, Khusus puji beliin. Tuhan ya. Iya. Jadi kita nggak boleh sia-siakan berkat Iya Tuhan itu ya dong, Bu. Iya. Bu Dewi aja kalau baca Spirit Junior seneng. Karena iya. ceritanya menarik loh. Betul, Iya. seru Bucian tuh. juga nemenin Ones kan? Bener. Iya. Kak Leoni juga juga loh. nemenin Iya. Ivo baca Spirit Junior. Selalu ada yang baru Bu setiap hari. Ada aktivitasnya juga Benar, ya. benar. Seru dong. Jadi kita nggak akan Jangan sampai boring. nggak diambil ya, sayang Betul, sekali. betul, betul sayang Bucian sekali. tadi ngomong ada yang belum ngambil. Di mana sih ngambilnya? Ngambilnya di mana Kak Leoni? Di tokonya Bu Heni itu, Yap. toko Sari Utami ya. Betul. Kok usah- Tapi sama aja kayak persembahan di hari dan jam kerja juga. Betul. itu Jadi sih sampai nggak malam boleh ya, malam-malam. tapi sebaiknya nggak usah sampai kemalaman ya. Iya. Ya. Yang Oke. penting segera diambil aja ya. Semangat Karena anak-anak setiap tetap bulan rajin dapat. baca firman. Yap, terus bertumbuh. Ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa ya yang sampaikan firman Tuhan? Kepo kan? Ntar ya. Ntar tahu sendiri deh siapa yang sampaikan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama minta Tuhan supaya menerangi hati kita. Karena firman-Nya akan terus menuntun di setiap langkah dan kehidupan kita. Yuk kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
menikmati firman Tuhan. Nah, saatnya kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siapkan Alkitabnya? Sudah semua ya? Oke, duduk yang manis dan kita akan masuk di dalam doa. Semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan puji-pujian. Kami juga bersyukur karena pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapan-Mu atas kami semua agar firman yang kami dengar membuat iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati Bu Dewi yang menyampaikan firman Tuhan dan berkati semua anak-anak di rumah dan kami semua rindu Tuhan supaya kami mengalami akan kebangunan roh di mana Tuhan melawat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mulai hari ini sudah minggu pertama di bulan Desember. Waduh, tidak terasa ya, kita sudah berada di bulan Desember, bulan yang penuh dengan keceriaan sukacita. Di rumah atau di gereja sudah mulai nih ada tanda-tanda dipasang atribut Natal. Nih di sebelah budaya sudah ada pohon Natal, tapi belum dihias. Di rumah siapa yang sudah pasang pohon Natal? Ada yang sudah pasang? Wah, biasanya ada yang mulai pasang dari tanggal 1 Desember, ada juga loh yang pasangnya dari bulan November. Wah, senang sekali ya. Karena kita sudah masuk di bulan Desember, kita sudah mulai nih diajak untuk bersama-sama tetap dengan sukacita memasuki atau memperingati Natal. Dan mulai minggu ini karena kita sudah menyelesaikan tentang cerita 12 murid Yesus, hari ini kita mulai masuk dengan cerita kisah-kisah Natal. Dan tema kita pada pagi hari ini, Natalku tak biasa. Apa ya artinya Natalku tak biasa? Nah, kita akan sama-sama membuka Alkitabnya dari Lukas pasal yang pertama. Ayo, di mana kitab Lukas? Perjanjian Baru. Oke, habis Matius, Markus, Lukas. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Yuk kita simak sama-sama Alkitabnya, Bu Dewi akan membacakan untuk anak-anak. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa ya arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya
aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, demikian jauh bagian Alkitab yang kita baca. Berbahagialah setiap kita anak-anak yang membaca, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau kita baca yang tadi ini ya, kita tahu bahwa judulnya itu pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Apa yang terjadi pada waktu itu? Bagi Maria, Natal pertama atau berita kelahiran itu bukan hal yang biasa. Ini sesuatu yang luar biasa, yang mengejutkan hatinya. Kenapa? Karena pada waktu itu Maria didatangi langsung oleh sosok yang sangat tidak biasa. Siapa yang datang menemuinya? Bukan tunangannya yang bernama Yusuf. Bukan juga teman dekatnya atau bukan teman-temannya atau tetangganya. Dia didatangi langsung oleh seorang malaikat yang diutus oleh Tuhan. Kenapa Maria mendapat kesempatan istimewa seperti itu ya? Tuhan memilih Maria, Tuhan melihat ketulusan hati Maria, Tuhan melihat pribadi yang berbeda di dalam diri Maria. Dia adalah seorang yang berasal dari kota di Galilea yang bernama Nazaret. Dan kesanalah Tuhan mengutus seorang malaikat, yaitu malaikat Gabriel. Pada waktu malaikat itu datang menemui Maria. Apa reaksi Maria? Dia kaget. Hah, siapa ini gitu ya? Dan Alkitab menjelaskan malaikat itu benar datang kepada Maria loh, seorang perawan. Coba lihat di ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keturunan Daud. Anak-anak, Alkitab menulis kata bahwa Maria adalah seorang perawan. Dia seorang gadis baik-baik. Perawan artinya adalah seorang wanita yang belum pernah menikah atau dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, berhubungan biologis seperti suami istri gitu ya, seperti papa mama gitu. Dia memang seorang wanita yang benar-benar menjaga kekudusan hidupnya. Dia enggak wanita sembarangan sehingga dia dipilih oleh Allah. Kita bisa bayangkan pada waktu itu ketika dia berada di rumah, tiba-tiba malaikat datang kepadanya. Shhh, gitu ya. Terus Maria kira-kira kan seperti ini. Gadis-gadis dulu tuh pakai kerudung ya, tapi gadis-gadis dulu kan pakai kerudung gini tapi nggak pakai celana panjang kayak Bude. Lalu waktu malaikat itu datang, Maria kaget. Apa ini? Lalu malaikat itu katakan, salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Wah, itu salam yang tidak biasa. Apa ya artinya salam itu? Nah, ketika malaikat datang menjumpai Maria secara pribadi, dia menyampaikan salam dan sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Anak-anak tadi sudah baca Alkitabnya, ingat apa kabarnya? Tuhan memberitahu kepada Maria bahwa dia akan mengandung. Wow, ini tidak biasa. Bukan hanya zaman dulu, zaman sekarang juga tidak biasa. Ada perempuan mengandung tanpa ada hubungan dengan laki-laki. Atau tidak hidup sebagaimana dia hidup dengan seperti suami istri atau dengan pasangannya. Tapi ketika malaikat itu mengatakan kepada Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Apa yang Maria katakan? Tapi bagaimana mungkin hal itu terjadi? Aku kan belum bersuami. Jawaban Maria ini adalah sebuah jawaban yang normal,
yang wajar. Karena memang orang tidak mungkin bisa hamil gak punya suami kok. Atau tidak melakukan hubungan biologis atau hubungan suami istri. Karena itu Maria menjadi sangat bingung. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku gak punya suami. Benar dia punya tunangan yang bernama Yusuf. Tetapi itu kan bukan suaminya atau dia kan belum bisa tinggal bersama-sama. Walaupun pada masa itu pertunangan artinya juga sebuah ikatan yang kuat sekali. Karena kalau orang tunangan pada waktu itu berpisah, itu seperti orang yang sudah punya ikatan dan disebut dengan kalau pisah itu artinya cerai. Tapi itu juga tidak menjadi alasan Maria berkata, oh iya ya sudah ada tunangan ya, enggak juga. Karena apa? Karena Maria menyadari sesuatu yang diberitahukan kepadanya ini bukan hal yang biasa. Lalu dalam kebingungannya, ketika hatinya bertanya-tanya, dia berpikir, bagaimana ya? Kok aku nanti punya anak? Aku gak punya suami. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Maria, seorang perempuan baik-baik, dia dikatakan hamil, hamilnya gak ada suami. Sedangkan hukum yang berlaku pada waktu itu begitu mengerikan loh. Kalau ada kedapatan perempuan yang hamil di luar pernikahan, maka dia harus diseret di gerbang kota, kemudian dilempari batu, dipermalukan, dilempar batu sampai mati. Dan Maria sadar kalau itu terjadi dalam dirinya, hamil tanpa ada suami, waduh ini kan celaka ya, ini kan memalukan ya, pasti nanti aku diusir oleh masyarakat, pasti aku ini dianggap perempuan gak bener, pasti aku ini dianggap perempuan yang sangat nakal gitu ya. Dia sedang berpikir-pikir, terus nanti gimana ya dengan Yusuf tunanganku, kalau dia tahu aku hamil, aduh pasti dia tinggalin aku, aduh gimana ini ya. Apa yang Maria alami pada waktu itu bukan hal yang biasa. Ini adalah sebuah pergumulan yang berat, tidak biasa. Dia mengetahui atau mendengar ada perempuan bisa hamil tanpa suami atau tanpa hubungan suami istri. Tapi Maria harus mengalami itu. Dalam kondisi kebingungan itu, dalam keadaan yang begitu bingung itu, dia mulai berpikir banyak. Aku nanti ngasih tahu sama orang tuaku. Orang tuaku malu. Nanti orang tuaku bilang, aduh kok anak perempuanku nakal gini sih, bisa hamil gak ada suami. Kalau Yusuf tahu aku pasti nanti akan diceraikan. Pasti dia gak mau lagi dengan aku. Siapa yang mau dengan perempuan hamil? Kalau tetanggaku tahu, aduh pasti aku dijadikan bahan gosip. Tuh ada perempuan gak bener, lihat tuh hamil gak ada suaminya. Ih gak bagus sekali. Lalu kalau masyarakat semua tahu dan benar, nanti dia akan diseret ke gerbang kota, dirajam batu, dilempar batu sampai mati. Wah, benar-benar menyedihkan. Tuhan tahu perasaan Maria, malaikat yang datang kepadanya pun menyampaikan berita yang membuat Maria tidak perlu takut dan khawatir. Karena itu malaikat katakan, jangan takut hai Maria. Maria diberi jaminan untuk kamu gak usah takut. Karena anak yang kamu kandung itu adalah anak dari Roh Kudus. Bukan karena dia perempuan yang tidak baik, bukan karena dia seorang perempuan yang tidak benar hidupnya. Tapi justru Allah memilih dia karena Tuhan melihat Maria adalah wanita yang istimewa. Nah anak-anak, apa yang dikatakan Maria? Coba lagi dibuka Alkitabnya ya. Tadi di dalam Lukas 1. Ayat yang ke-38.
Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria seorang perempuan yang baik, hatinya begitu tulus. Allah mengenal Maria, Allah memilih Maria menjadi jalan untuk kehadirannya di tengah dunia ini. Yesus lahir melalui rahim Maria tanpa hubungan suami istri. Dan kita tahu bahwa ketika Maria mungkin bisa saja mempertimbangkan semua ketakutan-ketakutan yang tadi Bude sebutkan. Tapi toh akhirnya Maria tidak memberontak. Dia nggak katakan nggak mau ngapain kok aku yang hamil. Nggak mau nanti kan resikonya besar sekali. Nggak mau nanti aku kehilangan keluarga, aku kehilangan Yusuf tunanganku. Maria tidak membantah seperti itu. Maria tidak merasa bahwa dia harus menyampaikan itu kepada malaikat. Tapi yang dia katakan adalah, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dia taat kepada kehendak Tuhan. Luar biasa ya. Kita belajar dari seorang Maria yang taat kepada Tuhan meskipun tidak mudah. Siapa yang mau ada orang perempuan hamil tanpa suami? Dan tidak biasa juga orang dengar itu hamilnya dari Roh Kudus gitu. Aduh, belum pernah terjadi pada masa itu dan juga pada masa sekarang. Tapi Maria seorang perempuan yang taat di hadapan Tuhan. Dia hanya mengatakan, aku ini cuman hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai kehendakmu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Anak-anak, Natalku tak biasa. Apa yang Maria dengar bukan berita yang biasa. Itu tak biasa terjadi. Peristiwa yang dialami Maria itu tidak biasa. Karena apa? Karena sesungguhnya bukan hal atau kabar baik bagi dia pada waktu itu. Tapi toh dia tetap taat. Dan dia menyadari dia hanya seorang hamba Tuhan. Dia hanya hamba dan dia hanya mau taat kepada Tuhan. Hari-hari ini dan bulan ini kita pun diperhadapkan pada kehidupan yang tak biasa, bukan? Natal tahun ini berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Biasanya bulan Desember kita sudah mulai sibuk memikirkan apa nanti acara Natalnya. Udah ada yang beli baju baru, orang tua kita sudah ada yang buat kue, sudah hias-hias pohon Natal yang meriah. Dan kita juga sudah punya banyak rencana dan mulai latihan-latihan di gereja untuk bersama-sama merayakan sukacita Natal. Tapi Natal tahun ini tidak biasa. Karena apa? Karena kita sedang menghadapi pandemi. Belum pernah terjadi kan selama ini? Selama anak-anak ikut sekolah minggu, apakah sudah pernah mengalami Natal yang kita hanya di rumah dan kita tidak perayaan secara meriah seperti biasanya, ada tari-tarian, anak-anak latihan paduan suara, latihan nyanyi, ada yang main drama, dan banyak acara kita bisa ikuti. Tidak biasa kan Natal tahun ini? Tetapi itu bukan berarti kita menjadi tidak taat kepada Tuhan. Tuhan ini gara-gara corona ini kita gak bisa Natalan seperti biasanya. Gara-gara ada pandemi ini kok jadi gak enak sih Natalnya. Gak usah rayain Natal. Oh jangan. Kita harus belajar taat seperti Maria. Maria meskipun menghadapi sesuatu yang tidak biasa terjadi dalam dirinya, dia cuma berkata begini, sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan. Kenapa? Karena apa yang Tuhan buat itu tidak ada yang mustahil. Buktinya malaikat juga mengatakan itu loh, Elizabeth saudaramu juga hamil loh di usia tuanya. Karena apa? Karena Tuhan tahu baginya tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita juga saat ini. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami Natal yang tidak biasa, kita harus di rumah,
tidak ada kemeriahan atau perayaan yang seperti biasanya, tetapi kita harus belajar taat. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap sukacita merayakan Natal. Karena Natal sesungguhnya adalah bukan sekedar perayaan dan pestanya. Bukan sekedar ketika kita punya baju baru, di rumah kita ada masakan yang banyak. Bukan sekedar ketika melihat tari-tarian yang begitu meriah dan kita bersukacita bersama-sama nyanyi lagu Natal di gereja. Natal sesungguhnya adalah ketika kita menerima Yesus lahir di hati kita. Jadi kalau selama ini anak-anak belum taat, ya, belum taat kepada orang tua, belum taat kepada guru, yuk kita belajar taat seperti Maria. Karena apa? Karena ketika kita taat, membuka hati Yesus lahir di dalam hidup kita, maka itu akan nampak di dalam hidup kita bagaimana kita menjadi berkat dan diberkati. Katakan, meskipun Natalku tidak biasa, tapi aku tetap semangat. Meskipun Natalku tidak biasa tahun ini, aku tetap sukacita merayakan Natal. Meskipun Natalku tidak biasa, itu tidak akan pernah mengurangi kebahagiaan di dalam hidupku. Karena sesungguhnya Yesus yang dulu 2000 tahun lebih lahir ke tengah dunia ini, sekarang lahirnya di hati kita masing-masing. Maka dari itu tetaplah sukacita, ya. Anak-anak di rumah mulai nyanyi lagu-lagu Natal, setelah lagu-lagu Natalnya tetap bersukacita bersama keluarga merayakan Natal. Meski Natal kita tidak biasa tahun ini, tapi kita tetap punya Allah yang luar biasa. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tengah kondisi yang tidak biasa saat ini, kami diperhadapkan dengan pandemi. Bahkan ini membuat kami menjalani kehidupan yang tidak biasa. Di bulan Desember seperti ini harusnya kami bisa berkumpul bersama-sama, bersukacita mempersiapkan perayaan-perayaan di mana kami akan bersama-sama merayakan Natal dengan meriah bersama teman dan mempersiapkan banyak acara. Tapi Natal tahun ini tidak biasa untuk kami. Kami di rumah, kami merayakannya tidak beramai-ramai atau bersama-sama di gereja. Namun meskipun ini tidak biasa, kami tetap harus taat. Ajar kami taat seperti Maria, meskipun yang dialaminya bukan sesuatu yang biasa. Tetapi ketaatannya kepada Tuhan itu membuat Tuhan memberkati hidup Maria. Dan Tuhan memilihnya dan Tuhan memakainya menjadi alat Tuhan untuk kehadiran-Mu ke tengah-tengah dunia. Kami tahu Natal tahun ini bukan sekedar perayaan, tetapi bagaimana kami menghadirkan Kristus lahir di hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk kami setia dan taat kepadamu, dan biarlah Tuhan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, senang sekali ya kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Dewi. Ternyata Bu Dewi ya. Iya. Makasih Bu Dewi. Kejawab ya. Nah anak-anak, seperti tadi kisah dari Maria ya yang selalu setia. Saat ini kan kita nggak bisa Natalan seperti biasa ya. Nah Maria tuh hebat ya, taat taat banget. Iya, kita mau nyanyikan satu pujian yang menunjukkan bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat juga. Ya. Oke, kita pujikan lagu Seperti Wanita. Ku tetap setia. Yesus Engkau baik bagiku, seperti wanita, seperti
kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir. Yuk berdiri semua yuk. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti Maria yang taat dan setia, dan dia mau melayani Tuhan dan berkata, jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Di Natal yang tidak biasa ini yang akan kita rayakan, kita tetap mau taat dan setia. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini, tidak terasa kita sudah melewati puji-pujian dan bersukacita dengan semangat kita memuji Tuhan, kita juga sudah mendengar firman-Nya. Dan kita akan masuki aktivitas sepanjang hari ini dengan tetap bersukacita dan bersyukur pada Tuhan. Kita akhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi ya. minggu Jaga depan. kesehatan.